Cetera, simpelnya. Ya bukan sama dengan kayak misalnya saja laki-laki boleh jadi kecoa. Pemimpin dan semakamnya, maka perempuan juga harus boleh. Atau laki-laki boleh aja enjia OKK, jadi perempuan juga bebas boleh enjia KOK. Bukan cetera dalam rangka negatif gitu. Tapi, lawannya seperti laki-laki bisa diizinkan berpendidikan sampai luar. Perempuan juga izinkan aja. Jangan dikikang, jangan dikurang dianya. Perempuan juga berhak pergi untuk menuntut ilmu. Selagi dia bisa dipercaya, menjaga dirinya juga jaga marwahnya. Intinya, atau simpelnya, seperti yang akan disampaikan Ustadz Zadi, hidayat berikut sesuai dengan fitrahnya masing-masing. Karena saya melihat aktivis perempuan kekinian itu lebih mengambil teori-teori yang justru dalam teori itu merendahkan derajat perempuan yang sudah Allah tinggikan. Allah sudah bilang saya membuat keadilan, datang kesetaraan. Setara itu tidak akan pernah adil, Bu, karena adil itu tidak harus setara. Yang adil itu diberikan sesuai dengan maslahatnya. Saya tanya ibu deh, ibu punya anak SD, SMP, SMA. Anak SD ibu kasih 10.000. Anak SMP ibu kasih 10.000. Anak SMA ibu kasih 10.000 juga. Saya tanya setara nggak? Setara, karena sama. Adil tidak? Tidak, karena beban anak SMP tidak sama dengan SD. Beban SMP tidak sama dengan S. Jadi tidak melulu yang harus dimiliki laki-laki, perempuan harus punya. Tidak setiap yang dikerjakan perempuan, laki-laki harus punya. Jadi adil itu tidak harus setara. Problemnya setara, yang dibawa itu kesetaraan, bukan keadilannya. Jelas di sini? Oke, jadi saya ingin berikan motivasi, bangga dulu sebagai apa, perempuan? Saya nggak setuju patriarki, saya nggak setuju matriarki, dan saya nggak setuju kesetaraan gender. Terus maunya apa? Innaman nisa'u syaqa'iqur rijal. Sesungguhnya perempuan adalah saudara kandung laki-laki. Hadis riwayat Abu Daud. Islam memandang laki-laki dan perempuan sejajar sebagai manusia. Bahkan kedatangan Islam menghapuskan budaya jahiliyah mengubur anak perempuan hidup-hidup. Bahkan Nabi bersabda, siapa yang memiliki anak perempuan, tidak membunuhnya dan tidak menguburnya hidup-hidup, tidak menghinanya dan tidak mengunggulkan anak laki-laki daripada anak perempuan, maka Allah memasukkannya ke dalam surga. Hadis riwayat Abu Daud. Semua ini menunjukkan bahwa perempuan bukan warga kelas 2 di dalam Islam. Tapi ada yang menganggap bahwa Islam itu patriarki karena memberikan hak waris yang lebih banyak kepada laki-laki daripada perempuan, menjadikan laki-laki qawwam di dalam keluarga, lalu mewajibkan perempuan menutup aurat lebih banyak daripada laki-laki. Semua itu dianggap membuat perempuan jadi terpinggirkan. Padahal di mata Islam, perempuan tetap memiliki hak ekonomi dan politik serta bisa berkiprah di tengah masyarakat. Mereka boleh mengelola hartanya sendiri, mereka boleh mengkritik penguasa. Bahkan Umar bin Khattab saja pernah mengakui kesalahannya ketika dikoreksi oleh seorang muslimah dalam hal penetapan mahar. Bahkan di masa beliau ada qadhi hisbah perempuan, yaitu Ummu Sulaiman yang mendapat julukan Ashifa karena memiliki pengetahuan dalam hal pengobatan. Para sahabiah di masa Rasulullah SAW turut dalam dakwah. Mereka menuntut ilmu langsung kepada Rasulullah dan juga ikut dalam jihad. Beberapa syariat yang berbeda antara laki-laki dan perempuan adalah pengaturan Allah yang berkaitan dengan fitrah masing-masing untuk menjamin ketentraman hidup antara laki-laki dan perempuan. Misalnya, laki-laki memiliki hak waris lebih besar karena dia punya kewajiban menafkahi keluarganya. Sedang, harta perempuan adalah miliknya sendiri. Suami tidak boleh mengambil harta istrinya, sementara istri boleh mengambil haknya dari suaminya. Perbedaan hak dan kewajiban ini semata-mata Allah tetapkan untuk menjamin ketenangan dan ketentraman masyarakat di mana laki-laki dan perempuan saling tolong-menolong dan saling melengkapi.